Assalamualaikum anak-anak, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku kelas 5, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa isi absen dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan alat gerak pada hewan. Yang kedua, menentukan pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan. Yang ketiga, memahami gambar cerita. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris. Baiklah anak-anak, coba perhatikan kedua hewan ini. Mengapa hewan ini dapat bergerak? Ya, kelinci dapat bergerak karena memiliki kaki, sedangkan ikan dapat bergerak karena memiliki sirip dan ekor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagian tubuh hewan yang mendukung hewan melakukan aktivitas gerak disebut organ gerak. Nah, apa sajakah organ gerak manusia dan hewan itu? Baik manusia dan hewan memiliki alat gerak berupa alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang atau rangka dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan gerak. Kerjasama antar kedua alat gerak inilah yang disebut sistem gerak. Coba kalian perhatikan organ gerak pada hewan berikut ini. Ikan memiliki sirip dan ekor sebagai organ geraknya. Selanjutnya, katak memiliki kaki depan dan kaki belakang sebagai organ geraknya. Burung memiliki sayap dan kaki. Ular memiliki perut sebagai organ geraknya. Kambing memiliki kaki sebagai organ geraknya dan kadal memiliki kaki sebagai organ geraknya. Kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Fungsi dari ide pokok yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, lalu menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Kemudian, tandai ide pokok paragraf dan tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang diperkuat oleh kalimat pengembang. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan kalimat pengembang adalah uraian atau tambahan informasi dari ide pokok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Letak ide pokok ada di kalimat utama. Jika kalimat utama terdapat pada awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Selanjutnya, kita akan membahas gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi.
Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan gambar ilustrasi yaitu untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Contoh gambar ilustrasi. Yang pertama ada cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Bentuk gambar ilustrasi berupa foto dan gambar tangan. Langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Selanjutnya, membuat sketsa atau rancangan gambar sesuai dengan ide atau gagasan yang sudah kalian tentukan. Dan yang terakhir, pewarnaan. Pewarnaan ini dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, krayon, spidol, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan contoh dari gambar ilustrasi berikut. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terdapat 5 sila yang masing-masing memiliki nilai luhur. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang. Perilaku yang mencerminkan sila pertama yaitu 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. 2. Saling menghormati dan bekerja sama bagi antar pemeluk agama. 3. Tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, saling menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Perilaku yang mencerminkan sila kedua ini yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban, tidak membeda-bedakan dalam berteman, bersikap tenggang rasa, yang terakhir menjenguk teman atau kerabat yang sedang sakit. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Perilaku yang mencerminkan sila ketiga ini yang pertama, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mencintai keanekaragaman budaya bangsa, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, menjaga kerukunan di masyarakat. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Perilaku yang mencerminkan sila keempat ini yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, memberikan kesempatan bagi orang lain dalam berpendapat, tidak memaksakan pendapat, dan yang terakhir menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Perilaku yang mencerminkan sila kelima ini, yang pertama menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, tidak merebut hak orang lain, selalu bersikap adil kepada semua orang, dan yang terakhir hidup hemat dan tidak boros. Nah, anak-anak, itulah tadi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Ayo mengamati. Anak-anak, ini adalah gambar atau peta negara Indonesia. Kali ini kita akan membahas batas-batas wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis juga dapat digunakan untuk menentukan batas wilayah Indonesia. Berikut batas wilayah Indonesia secara langsung. Wilayah Indonesia bagian utara, batas wilayah daratnya berbatasan dengan Malaysia. Batas wilayah lautnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, perairan Malaysia,
perairan Singapura, perairan Filipina, perairan Thailand, perairan Vietnam, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Batas wilayah Indonesia bagian barat, batas wilayah daratnya tidak berbatasan dengan negara manapun ya. Nah, sedangkan batas wilayah lautnya berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Batas wilayah lautnya yaitu Samudra Pasifik. Nah, yang terakhir, wilayah Indonesia bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste. Batas wilayah lautnya yaitu Samudra Hindia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.